Tapi cukup banyak klien saya yang penasaran, bagaimana sih Mbak Maidah perasaan suami saya ke selingkuhannya ini? Ibu-ibu pasti penasaran, bagaimana suami saya memperlakukan selingkuhannya selama ini? Apakah sama seperti ketika saya diperlakukan suami? Ataukah selingkuhannya itu hanya didekati saat suami butuh? Atau justru selingkuhannya itu diratukan melebihi istri sahnya? Nah, sebelum saya jelaskan lebih detail, silahkan catat dulu nomor konsultasi saya di layar berikut ini. Atau bisa juga klik link WhatsApp otomatis di deskripsi video ini. Ibu bisa menghubungi saya melalui chat WhatsApp maupun telepon, kemudian menjelaskan detail masalahnya kepada saya. Konsultasi di tempat saya bukan sekedar saya dengarkan seperti ibu yang biasanya curhat pada teman atau keluarganya. Saya menggunakan metode ilmiah yang saya gabungkan dengan ilmu spiritual. Jadi insya Allah setelah ibu mantap berkonsultasi, saya akan berikan bimbingan lahir batin sesuai kondisi rumah tangga ibu. Apa yang perlu ibu lakukan? Bagaimana menghadapi suami yang bersikap A, B, C, dan D? Kemudian keputusan apa yang harus ibu ambil dan sebagainya akan saya bantu arahkan. Dan tidak perlu khawatir karena data pribadi serta masalah klien menjadi rahasia saya. Jika ada kisah klien yang saya bagikan itu merupakan persetujuan klien bahwa kisahnya boleh dijadikan bahan pembelajaran bagi ibu-ibu semuanya. Jangan ragu menghubungi saya tunggu ya pesan dari ibu. Oke, jujur saja sebenarnya saya malas ya membahas tema semacam ini yang berkaitan dengan suami memperlakukan selingkuhannya. Karena ketika suami ibu berselingkuh dan ibu tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, maka yang perlu ibu lakukan adalah fokus pada rumah tangganya. Bukan sibuk kepo mencari tahu selingkuhan suami ini seperti apa, bagaimana suami memperlakukan selingkuhannya dan sebagainya. Sebenarnya wajar jika ibu ingin tahu. Pasti ibu penasaran ya. Tapi saran saya cukup cari tahu seperlunya. Sampai ibu mengantongi bukti otentik perselingkuhan suami. Mengetahui apa tujuan dari selingkuhannya ini. Bagaimana latar belakangnya. Itu sudah cukup untuk dijadikan kunci-kunci membuat strategi menghadapi pelakor. Tapi cukup banyak klien saya yang penasaran, bagaimana sih Mbak Maidah perasaan suami saya ke selingkuhannya ini? Siapa yang menggoda duluan? Siapa yang terus mengejar? Bagaimana suami saya memperlakukan selingkuhannya? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan satu jawaban. Tidak ada jawaban standar untuk pertanyaan ini. Karena tiap suami yang berselingkuh, mereka memiliki motif yang berbeda-beda. Ada yang memang tidak mampu mengontrol syahwatnya, maka sikap orang ini terhadap selingkuhannya ya dicari hanya saat kebutuhan biologisnya mendesak. Kemudian dibayar. Ada suami yang berselingkuh karena selama ini nyaman, sering didengarkan curhatannya, sering diapresiasi, selalu dikasih makan egonya. Maka sikap orang ini terhadap selingkuhannya ya nempel terus, sulit lepas, dan kemungkinan ikatan emosional mereka cukup kuat karena perselingkuhannya diawali dengan sentuhan emosi. Coba sekarang ibu cari tahu, kira-kira apa motif suami berselingkuh? Hal ini bisa ibu tanyakan langsung pada suami saat mood suami bagus. Suami ibu mungkin akan menjawab iseng, tidak sengaja, aku nggak tahu, dia yang menggoda lebih dulu dan sebagainya. Dari sini bisa terlihat bahwa suami ibu memang tidak seserius itu menjalani hubungan dengan pihak ketiga. Maka ibu bisa mengambil kesempatan untuk lebih gigih lagi dalam berikhtiar, sehingga suami tidak bersikap seenaknya sendiri. Suami ibu mungkin juga akan ada yang mengelak, tidak sepenuhnya jujur, atau bahkan merespon dengan cara marah dan menghindar. Jika hal ini terjadi, maka tahan dulu. Jangan dipaksa untuk jujur atau mendesak mengakuinya. Yang terpenting, pesan dari saya adalah fokus berikhtiar menjaga keutuhan rumah tangga ibu. Tidak peduli bagaimana suami memperlakukan selingkuhannya, yang terpenting adalah ibu tetap fokus. Insya Allah, melalui fokusnya ibu ini, insya Allah akan mendatangkan banyak manfaat untuk ibu dan keluarga.